Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang Google Sheet atau Microsoft Excel kalau teman-teman semuanya pakai Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini sebenarnya itu kita udah selesai belajar Microsoft Excel-nya atau belajar Google Sheet-nya. Nah, cuman ketika kita belajar itu nggak semua rumus kita pelajari kan gitu ya. Nah kemudian di video kali ini saya akan memberikan informasi ke teman-teman semuanya bahwa ada loh ternyata rumus lain yang menurut saya itu nggak kalah penting jika dibandingkan dengan rumus-rumus atau pembelajaran kita di video Google Sheet atau pembelajaran Google Sheet di video-video sebelumnya gitu. Dan ini pun sering dipakai di saat pekerjaan ataupun bahkan pengerjaan lainnya menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet ini gitu. Nah, ada beberapa rumus kita akan belajar satu-satu. Yang pertama ada count nih. Jadi count ini fungsinya untuk menghitung banyak sel yang berisi angka teman-teman semuanya. Jadi rumusnya itu count kemudian jangkauannya. Oke, jadi misalnya nih di sini saya akan isikan sel ini isinya pakai rumus count ya. Count jangkauannya dari sel ini ke ini misalnya gitu. Tujuannya tadi untuk menghitung berapa banyak sel yang berisikan angka. Jawabannya 2. Karena cuma 2 gitu. Ini bukan angka, ini mah karakter gitu ya. Ini mah string gitu. Dan ini kosong nggak dihitung. Nah, kalau count A di sini count A itu untuk menghitung banyak sel yang terisi. Jadi bodo amat mau diisi angka, mau karakter atau string, bodo amat yang penting ada isinya. Misalnya di sini. Count A gitu. Jangkauannya ini. 3. Aman ya, ini aman, keren banget. Nah kemudian ada count if nih teman-teman semuanya. Count if ini untuk menghitung banyak sel yang mempunyai kriteria tertentu. Jadi tadi kalau ini menghitung berapa banyak angka, kalau ini menghitung berapa banyak data gitu ya. Kemudian kalau ini menghitung berapa banyak sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu. Karena ada if-nya di situ. Contohnya di sini saya mau isi count if kriteria itu harus dikutip atau diawali dan diakhiri dengan kutip 2 gitu ya. Misalnya dari jangkauan ini, oke, sip ya, koma jangkauannya atau kriterianya. Saya mau yang kriterianya itu lebih dari berapa ya? 50 misalnya. 50 gitu. Sip, satu aja ternyata, ini aja. Betul ya, betul. Atau bahkan nih, yang kriterianya itu kayak gini, A2 gitu, 1 gitu. Jadi harus diawali dan diakhiri dengan kutip 2. Misalnya di sini 40, ada berapa? 2 data. Oke, atau bahkan yang 0. Gini aja, berapa? 1. Nah ini. Sip gitu ya teman-teman semuanya, aman. Kemudian ada median. Nah ini kan kalau kita belajar tentang sum, kemudian belajar tentang average gitu ya, rata-rata, kemudian jumlah keseluruhan, ada juga median. Nah, kalau median ini untuk menemukan nilai tengah gitu ya, nilai median dari sekumpulan data atau angka data angka. Ini biasanya kita gunakan di matematika gitu. Rumusnya gampang banget. Median kemudian jangkauannya yang mana. Misalnya di sini. Di sel ini saya akan isi median. Median dari jangkauan ini. Gitu. Aman. 49 mediannya. Kalau nggak percaya hitung sendiri manual gitu ya. Saya mau percaya nih sama Google Sheet nih. Sip, kemudian ada round. Jadi ini kita masuk ke sesi pembulatan sebenarnya. Jadi kalau round ini untuk pembulatan angka desimal secara default. Jadi kalau misalnya 14,5 itu kan berarti pembulatannya ke atas. Kalau komanya itu di bawah 5 berarti pembulatannya kan ke bawah gitu. Pakai round. Misalnya di sini saya akan isikan round dari sel ini gitu. Berapa? 14. Karena ini koma 3 dibulatin ke bawah. Kalau saya tarik ke kanan, ini 15 karena koma 7, 14,5 sama dengan 15 karena pembulatannya ke atas. Aman. Kalau round down, ini kita paksa untuk pembulatan ke bawah. Jadi contoh, sel ini saya akan isi dengan round down gitu ya, dari sel ini. 14. Mau nggak mau semuanya harus dibulatkan ke bawah, jadinya 14. Kalau round up, nah ini digunakan untuk pembulatan desimal ke atas. Round up gitu. Dari sel ini mau nggak mau pembulatannya ke atas. Simple banget ya. Ini kita gunain nih. Kalau misalnya kita hitung-hitungan harga, misalnya kalau misalnya
apa ya, kalau misalnya 15.300 gitu, kita hitungnya bodo amat, yang penting ini 16.000, sisanya permen gitu. Oke. Terus nih ada sum if. Jadi ini untuk menjumlahkan sekumpulan data dengan kriteria tertentu. Gitu. Kalau count if tadi kan untuk apa ya tadi ya? Menghitung banyak data dengan kriteria tertentu. Nah, kalau sum doang itu kan menjumlahkan semua data. Nah, kalau ini ada penjumlahan data yang kita kasih kriteria gitu. Jadi rumusnya agak lumayan sulit nih. Jadi sum if rumusnya, kemudian jangkauannya, kemudian kriterianya, lalu yang terakhir ada jangkauan untuk yang kita jumlahkan. Jadi kita langsung praktek aja. Ini sama dengan sum if gitu ya. Ini data yang bakal kita kasih kriteria yang mana? Misalnya ini. Oke, yang data ini misalnya saya mau kriterianya itu keyboard. Cun ya. Jadi yang pertama jangkauan tuh datanya mana yang bakal kita kasih kriteria, kemudian kriterianya apa, lalu yang terakhir yang kita mau jumlahin yang mana. Misalnya yang ini. Oke, enter. Jadi total untuk jumlah harga pembelian keyboard 750.000, bener nggak? Ini keyboard 500, ini keyboard 250, bener. Gitu. Sip ya. Kemudian ini kita ulangin lagi. Sum if. Ini sel ini saya akan isi sum if gitu ya, dari barang ini, yang barangnya itu misalnya apa tuh, mouse ya, mouse yang mau kita hitung mana ini kan gitu, 375, bener apa enggak? Bener. Nih mouse-nya cuma satu, datanya cuman pembeliannya 3, jadi ketemunya ini. Oke, ini saya copy aja deh rumusnya, copy paste di sini. Wow, enggak gitu, paste. Nah ini terus kita ganti, ini bukan mouse, cuman ini adalah monitor. Nah gini, sip, aman nih gitu ya teman-teman semuanya. Nah cuman kalau ini tadi kan kita itu pakai 3 parameter, jangkauan mana yang mau kita kasih kriteria, kemudian kriterianya apa, lalu jangkauan yang mau kita jumlahin yang mana. Cuman ada beberapa kasus dimana kita nggak mempunyai jangkauan yang mau kita kasih kriteria, atau bahkan jumlah atau jangkauan penjumlahannya kita mau yang jangkauan doang. Yang ini misalnya. Contoh ini ada kayak gini. Jadi contoh kalau di sini saya mau kasih sum if. Oke, range-nya yang ini. Yang range ini atau jangkauan itu kriterianya adalah lebih dari 50 misalnya. Gitu. Berapa? 200. Bener nggak? Ini 80. Ini bertambah ini berapa? 145 tambah 55. Berarti berapa? 200. Betul. Jadi untuk yang jangkauan penjumlahan ini opsional, tergantung studi kasus kita gitu. Kalau kita perlu ya udah kasih 3 parameter. Cuman kalau kasusnya hanya seperti ini, 2 parameter cukup. Gitu teman-teman semuanya. Jadi itu ya, ada beberapa rumus tambahan yang ini juga nggak kalah penting. Gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Kalau teman-teman semuanya ada saran atau ada rumus yang nggak kalah penting lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini saya rasa cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan video selanjutnya kita akan mulai untuk mempelajari atau mengimplementasikan beberapa rumus atau beberapa pembelajaran kita di Google Sheet atau Microsoft Excel yang akan kita terapkan di data rental PS kemarin. Gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.